Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang terakhir untuk mata kuliah Diklat Kemahiran Hukum Pidana, ya, yaitu tugasnya adalah merancang legal opinion. Merancang legal opinion. Saya coba mulai dulu dari kelas reguler khusus. Ya. Sebenarnya saya sudah baca semua, tapi saya buka untuk reguler khusus terlebih dahulu. Oke, ini legal opinion. Ya. Ya. Karena ini adalah kelas susulan ya, jadi absen nggak berlaku di sini. Karena semua juga sudah TS, ya. Jadi absen tetap saya full kan. Nah, baik. Rupanya memang dalam pembuatan legal opini, ya, banyak mahasiswa dan mungkin bisa saya katakan hampir seluruhnya, ya, membuat legal opini itu justru seolah-olah melakukan kritik, ya, kritik terhadap contoh kasus yang sudah saya sampaikan. Nah, hal itu akibat dari pemahaman terhadap video pembelajaran tentang legal opini, ya, yang tidak tepat. Kalau kemarin dari pertanyaan-pertanyaan itu ketidaktepatannya berawal dari ketidakpahaman atas satu fungsi dari legal opini, ya. Kemudian ketidakpahaman atas dua ruang lingkup, ya, dari legal opini. Nah, kalau sebenarnya kita beranjak kepada prinsip awal, ya, yaitu prinsip delegasi dalam membuat legal opini, artinya pembuatan legal opini itu harus ada permohonan, ya, harus ada permintaan. Anda tidak berhak membuat suatu legal opini terhadap satu kasus, ya, jika tidak ada permohonan dari yang berkepentingan. Ya. Jadi, tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan dalam posisi ini, ya, Anda memiliki posisi seorang advokat, ya, posisinya menjadi seorang advokat. Nah, sehingga seorang advokat itu hanya bisa bekerja, hanya bisa bergerak jika, ya, ada surat permohonan, jika ada surat kuasa. Itu legal standingnya seorang advokat. Nah, di video yang kemarin, dalam menjawab pertanyaan, saya juga sudah sampaikan legal standing dari advokat dalam membuat legal opini itu didasarkan kepada permohonan. Prinsip delegasi, permohonan. Ada yang memohon. Sehingga dari permohonan itulah kita membuat legal opini. Ya, jadi legal opini itu bukan buat penyidik, bukan buat persidangan, ya, tapi buat orang yang memohon. Ya. Nah, yang memohon ini kan adalah orang-orang yang sedang terjerat kasus pidana.
sehingga dia memohon kepada kita untuk meminta pencerahan. Itu apa namanya, ruang lingkup, ya, sekaligus fungsi dari legal opini. Nah, nah, jadi karena pemahaman ini nggak valid, ya, dengan video legal opini, ya, entah nggak diulang-ulang atau tidak di summary-kan gitu ya. Jadi ketika membuat legal opini, yang ada justru mengkritik pemohonnya gitu. Ya. Kalau Anda membaca surat dakwaan, yang menjadi terdakwa itu kan Pak Patrice Lumumba ya. Nah, ini juga terlihat imajinasi dari mahasiswa tidak berjalan, ya. Imajinasi hukumnya nggak berjalan. Kenapa? Karena waktu saya memberikan surat dakwaan, maka sebenarnya yang harus Anda imajinasikan adalah terdakwa itu sedang minta tolong kepada Anda, ya. Karena nggak mungkin jaksa yang minta tolong gitu. Anda kan berposisi sebagai advokat. Jadi terdakwalah yang minta tolong kepada Anda untuk dibuatkan legal opini. Itu tidak jalannya imajinasi pertama. Nah, kemudian imajinasi itu juga tidak berjalan ketika data yang saya berikan adalah surat dakwaan. Ya. Jadi Anda langsung berimajinasi bahwa legal opini ini karena muncul dalam pertanyaan-pertanyaannya, legal opini ini ranahnya di pengadilan. Enggak, ya. Saya memberikan surat dakwaan itu sebagai satu bukti bahwa perkara ini adalah fakta konkret. Ya. Saya tidak memberikan perkara yang imajinatif. Ya, saya tidak memberikan perkara yang saya ngarang-ngarang. Ini ada perkaranya, gitu. Dan seharusnya ketika imajinasi itu berjalan, saat saya lampirkan perkara tersebut, Anda sudah harus berimajinasi bahwa saya adalah Patrice Lumumba, ya, memohon kepada Anda, meminta kepada Anda untuk membuatkan legal opini di luar persidangan. Ya. Jadi ini ada ada keterputusan informasi dari video pertama, kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang beranjak atau berawal dari keraguan-raguan, ya. Tapi mungkin juga ada kesalahan saya karena menjawabnya lama, sehingga legal opininya itu mengikuti alur dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, akhirnya muncullah seperti ini, ya. Misalnya saya kasih contoh, ya. Ini dari Mas Ahmad Alwi. Contoh aja nih, contoh. Ya, sebentar, masih loading ya. Nah, ini ya, format seperti ini kan di dalam di dalam video yang saya lampirkan atau video yang pernah saya sampaikan, ya, mengenai legal opini, ya. Nih, ya, saya buka lagi di sini ya, supaya kita sama-sama mereview.
Nah, ini mudah-mudahan terlihat ini, mudah-mudahan. Oke. Kalau saya teruskan, nah, ini sebenarnya sudah ada sistematika, ya. Sebenarnya ini saya coba untuk saya ambil yang biasa saja deh, biar nggak bingung. Oke. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya sudah ada sistematika yang saya lampirkan, gitu ya. Sudah ada sistematika. Anda tinggal mengikuti saja sebenarnya, ya. Tinggal mengikuti atau ya imajinasi Anda berjalan, ya, dengan mencari di internet model sistematika yang lain. Kenapa? Karena seingat saya pernah mengatakan bahwa ini tidak ada dalam bentuk yang baku. Semua itu tergantung selera, ya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah setidak-tidaknya minimal seperti ini, ya. Jangan sampai kurang, lebih boleh, ya. Jangan sampai kurang, lebih boleh. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Mas Ahmad Alwi, ya, nah tidak sama sekali gitu kan, bentuknya pun nggak sama, ya. Tidak sesuai dengan video yang sudah saya buat, atau misalnya oleh Mas Alex Irawan, ya. Nah, sama nih juga. Ini agak mirip nih, ya. Cuma sayangnya kenapa ke saya gitu loh, ya. Kenapa ditujukannya ke saya? Karena yang meminta itu kan kalau dari berdasarkan data yang saya berikan adalah Pak Tris Lumumba itu. Ada kelas lain yang dakwaannya nggak sama. Nanti tinggal diikutin aja. Namanya tinggal disesuaikan. Nah, ya. Jadi ini sudah masuk nih gitu ya. Tapi harusnya imajinasinya adalah kalau prinsipnya adalah prinsip delegasi, ya, prinsip delegasi, kemudian dikaitkan dengan fungsinya, ya, fungsinya adalah upaya pembebasan bagi seseorang yang mengalami ketidaktahuan. Artinya kan bukan apa namanya, bukan saya yang nggak tahu gitu, ya. Tapi si Patrisnya ini yang nggak tahu, Patris Lumumbanya ini. Maka imajinasinya itu harus yang muncul adalah kepada yang terhormat Bapak Patris Lumumba, ya. Nah, ini kemampuan semiotiknya Anda ini dalam mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, kemudian muncul kesimpulan, kemudian muncul lagi ada peristiwa lain lagi, kesimpulannya gimana lagi, ini belum terasah dengan baik, ya. Saya coba perlihatkan ya bagaimana suatu imajinasi itu harusnya berjalan, karena ini nanti akan berguna juga di dalam ranah praktek. Kalau di dalam pelajarannya saya mengatakan bahwa fungsi dari LO itu adalah untuk orang yang tidak mengetahui, ya, sehingga menjadi dia tahu, ya, maka sudah pasti, ya, kalau kita mengacu kepada prinsip delegasi, ya, kemudian kita mengacu kepada surat dakwaan, ya, maka orang yang tidak tahu ini pasti bukan saya, ya, pasti bukan saya, sehingga yang ditujukannya ini, ya, tertujunya kalau mengacu kepada prinsip delegasi nomor 1, ya, kemudian dikaitkan dengan makna dari legal opini adalah bagi orang yang tidak tahu,
gitu ya. Maka dalam membuat kepala surat mengacu kepada prinsip delegasi, mengacu kepada fungsi, mengacu kepada surat dakwaan yang saya berikan, maka kepada yang terhormatnya adalah Patris Lumumba, bukan saya, karena saya tidak dalam keadaan tidak tahu. Orang yang berada dalam keadaan tidak tahu itu adalah orang yang ada dalam putusan, dalam surat dakwaan. Dan pasti bukan jaksa, karena dia yang menuntut. Artinya pasti Patris Lumumba. Dia dalam posisi terdakwa. Nah, itu semiotik imajinasinya seperti itu. Sehingga munculnya nanti di sini harusnya bukan saya gitu ya. Oke, nah ini termasuk salah satu imajinasi juga ini. Ya, ada pengembangan. Yang di dalam sistematika saya kan nggak ada. Ya, kalau Anda lihat nggak ada ya. Nah, tapi di sini ada. Ini boleh. Ya, lebih baik lebih bagus lebih dibanding kurang. Nah, ini boleh. Isu hukum boleh. Ya. Tapi kayaknya ini kurang nih karena disclaimer-nya nggak ada. Ya. Disclaimer-nya saya justru yang paling utama itu disclaimer dulu tuh. Karena apa? Menghindari Anda membuat kesalahan dalam menulis karena melakukan penafsiran data. Disclaimer-nya yang nggak ada. Ya kalau di sini kan saya katakan lebih boleh, kurang jangan. Nah, untuk yang mana aja? Untuk yang ini dan untuk yang ini. Ya, lebih boleh, kurang jangan. Nah, tadi itu lebih iya tapi kurang juga. Oke, nah ini juga ya. Prinsip delegasinya nggak ada. Kemudian prinsip disclaimer-nya juga nggak ada. Ya. Terus yang paling parah sebenarnya, ya, parahnya ini bukan parah dalam arti ini jelek banget, rusak banget, enggak gitu ya. Parah itu artinya yang saya maksud parah itu adalah sama sekali tidak berdasarkan ini gitu. Ya. Kita kan membuat legal opinion itu ini hanya kepada orang yang meminta prinsip delegasi tadi. Karena dia nggak tahu apa jawabannya, ya. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, ya, isinya itu justru menyalah-nyalahkan nih. Ya. Coba lihat lagi Mas Alek nih. Ya, kita lihat bagian kesimpulan. Masih loading. Kita lihat yang lain dulu. Siapa tahu lebih cepat terbukanya. Ini kita lihat. Aduh, belum kebuka. Nah, ya. Karena misunderstanding terhadap video, gitu kan, tentang legal opini, kemudian membuat suatu pertanyaan yang akhirnya misleading juga, dan akhirnya imajinasinya nggak muncul, akhirnya dalam membuat legal opini juga terjadi misleading, ya.
kalau kita kembali kepada ini, fungsi dari legal opini, tadi seperti saya sudah berulang kali saya katakan ya, merupakan suatu pembebasan bagi seseorang yang dalam keadaan ketidaktahuan. Maka yang tidak tahu itu kan adalah Patrice Lumumba. Prinsip delegasinya adalah dia. Nggak mungkin jaksa, nggak mungkin saya. Karena saya sudah pasti tahu, jaksa sudah pasti tahu. Ya. Nah, maka Patrice Lumumba lah yang berada dalam posisi pesakitan. Jadi harusnya memberikan advice, ya, solusi bagi Patrice Lumumba. Sebagian besar saya perhatikan adalah justru nyalah-nyalahin, ya, menyalahkan Patrice Lumumba, menendangkan ini segala macam kan, menyarankan agar Patrice Lumumba untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, nah kan. Jadi ya, jadi kesalahannya itu beruntun gitu ya. Maka di sini saya tegaskan lagi adalah Anda adalah lawyer, ya, advokat yang diminta oleh Patrice Lumumba untuk membuat legal opini. Ya seharusnya saya nggak perlu tekankan ini gitu ya, kalau kita namanya analisis semiotiknya dalam mengkait-kaitkan satu fakta dengan fakta yang lain gitu ya, itu terjalin dengan baik. Dan juga mungkin kesalahan ini, mungkin jika tidak ada unsur kesalahan dari saya karena lambat dalam memberikan jawaban, mungkin ini nggak terjadi gitu. Jadi banyak sebabnya ini terjadi. Jadi ini yang perlu diperbaiki, ya, legal opininya. Nah, coba kita lihat kelas lain, ya. Kita lihat kelas lain, kelas D misalnya. Karena saya juga menemukan hal yang sama, ya, di dalam kelas D. Jadi memang mahasiswa ini mau yang reguler mau yang khusus, rupanya aspek kejiwaan mahasiswanya itu serupa gitu ya. Oke. Nah, ini Mas Akbar ini dari kelas D, untuk ininya oke, gitu ya. Sudah cukup memahami untuk prinsip delegasinya, ya. Tinggal yang kita cari adalah gini, Anda mungkin nggak akan menemukan ya pendapat saya mengenai apakah pendapat Anda itu salah atau tidak, ya. Karena saya berpegang kepada saya mempercayai Anda memiliki pemahaman yang baik tentang tindak pidana korupsi. Ya. Jadi nggak cuma sekedar emosional, tapi pemahaman yang baik tentang korupsi itu apa. Ya. Jadi saya tidak masuk ke situ, ya. Saya masuk kepada formalitasnya dulu saja dari suatu legal opini. Ya. Nanti satu hari, ya, dengan bahan yang sama, saya akan kaji substansinya. Jadi kalau untuk sekarang saya menganggapnya tidak mungkinlah melenceng amat gitu ya. Karena saya yakin Anda juga pasti mencari referensi kanan kiri segala macam. Oke, fakta hukum oke. Ya. Kemudian analisis simpulan. Nah, kesimpulan juga masih sama, ya. Jadi masih sama, artinya gini, sama dengan yang tadi gitu. Pada justru di awal Mas Akbar ini sudah, ya, dalam konteks prinsip delegasi sudah benar nih. Ya. Surat ini ditujukan kepada Patrice Lumumba. Ya. Jadi Mas Akbar ini sudah punya mindset yang sama, gitu ya, yang sama dengan saya, bahwa surat dakwaan itu pasti yang meminta adalah Patrice Lumumba, bukan saya, bukan jaksa.
Sehingga mengacu kepada prinsip delegasi, mengacu kepada fungsi dari LO, kepala suratnya sudah benar. Nah, yang saya aneh, ya, kenapa justru kesimpulannya balik menyerang posisi seolah-olah gini. Kalau kita baca kalimatnya gini ya, tindakan yang dilakukan oleh Patrice Lumumba adalah perbuatan melawan hukum. Seolah-olah yang mengirimkan surat kepada Mas Akbar ini bukan Patrice Lumumba, tapi orang lain. Padahal sebenarnya kan dalam surat ini, dalam LO ini, hubungannya langsung antara Mas Akbar dengan Patrice Lumumba sebagai pengirim surat, sebagai pemohon delegasi. Hubungan kausalnya langsung, ya. Ada permintaan, ya, ada jawaban, ada permohonan, ada jawaban, ada sebab, ada akibat. Hubungannya langsung, kausalitasnya langsung. Nah, tapi ketika membuat kalimat tindakan yang dilakukan oleh Patrice Lumumba adalah seolah-olah Patrice Lumumba itu keluar dari hubungan yang kausalitas tadi, menjadi pihak ketiga gitu, yang disoroti. Padahal dia yang meminta gitu kan. Bukan dia yang disoroti, tapi dia yang meminta. Nah, sehingga ketika orang yang meminta itu menjadi pihak pertama, maka bentuk komunikasinya adalah apa yang seharusnya ingin didengar oleh pihak pertama. Walaupun saya tidak ingin mengatakan Anda harus ABS, asal Bapak senang gitu ya. Tapi prinsip kejujuran itu perlu. Tapi kalimatnya nggak seperti ini gitu ya. Bukan menjadikan Patrice Lumumba sebagai pihak ketiga. Kalau dengan tindakan yang dilakukan oleh Patrice Lumumba karena pemohonnya Patrice Lumumba yang memuat kasus Patrice Lumumba, yang meminta kepada Anda adalah Patrice Lumumba, tapi kemudian kesimpulannya adalah tindakan yang dilakukan oleh Patrice Lumumba, seolah-olah Patrice Lumumba ini menjadi pihak ketiga yang tidak terikut sertakan di dalam permohonan dan permintaan legal opini tadi, gitu ya. Seolah-olah begini, yang meminta itu adalah saya kepada Anda, tolong cermati kasusnya Patrice Lumumba, ya. Jadi nah kalau modelnya seperti itu, kesimpulannya tepat. Yang minta saya kepada Anda dalam permintaan itu, dalam permohonan itu saya minta, tolong dicermati kasusnya Patrice Lumumba. Jadi memang Patrice Lumumba orang ketiga gitu. Ya. Maka kalimat ini benar, tindakan yang dilakukan oleh Patrice Lumumba adalah perbuatan melawan hukum karena dia orang ketiga, bukan ke saya, bukan saya yang minta. Dia Patrice Lumumba tidak sebagai pemohon. Nah, tapi kan dalam tugas ini adalah Patrice Lumumba sebagai pemohon kepada Anda. Dan Anda sudah, Mas Akbar sudah mengakui di awal. Ya, nih Badan terhormat. Nah, jadi bagaimana mungkin kita memberikan suatu saran, suatu kesimpulan, sedangkan Anda dalam posisi sebagai seorang lawyer, ya, kadang-kadang lawyer itu bukan cuma sekedar idealis, tapi juga harus ada unsur pragmatisnya. Jadi artinya begini, Anda tidak boleh terlalu ABS, ya. Tapi jangan sampai ini orang stop hubungannya dengan kita hanya pada LO. Kita ingin agar orang ini nanti lanjut hubungannya. Nanti kalau dalam persidangan, sayalah menjadi kuasa hukumnya di persidangan. Oke nggak? Sementara sekarang LO dulu. Tapi dengan membaca LO saya, dia menjadi senang. Ya, karena dia senang, dia akan minta, saya prediksi dia akan minta saya untuk menjadi kuasa hukumnya di pengadilan. Itu fungsi dari LO seperti itu. Ya. Tapi kalau memang posisinya parah-parah banget gitu ya, jangan juga, wah Anda benar, Anda ini enggak juga seperti itu. Ya. Tapi harus dibuat solusinya. Ya. Karena yang diinginkan oleh pemohon itu adalah solusi. Ya. Itu pertama. Terus kedua, Anda harus belajar, banyak-banyak belajar untuk menjadi seseorang yang kontra. Ya. Kalau untuk menjadi seseorang yang pro itu mudah. Ya.
Tapi untuk menjadi seseorang yang kontra, itu Anda harus banyak belajar membaca buku-buku yang out of box, yang di luar mainstream. Ya. Sehingga menurut Anda perbuatan ini tidak sesuai. Ya. Kalau Anda hanya banyak membaca, memang awalnya sih pijakan dasarnya tetap membaca buku-buku yang mainstream, ya, buku-buku yang arus utama untuk mengetahui dasar-dasarnya, ya. Tapi ketika kita diminta sebagai kuasa hukum, maka kita harus bisa melogikakan sesuatu itu secara terbalik. Secara umum akan dikatakan bahwa orang ini melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kita bisa mengatakan, nanti dulu. Berdasarkan bacaan yang saya kuasai, nggak seperti itu. Nah, artinya apa? Anda punya kemampuan untuk memunculkan makna sekunder. Ya. Makna sekunder yang akan dipertentangkan dengan makna primer. Jangan ragu dengan makna sekunder, karena nanti kan hakim yang menilai. Makna sekunder itu bukan berarti makna yang dibelakangkan gitu ya. Jadi makna lain yang selalu ditekan oleh makna primer itu nggak muncul. Nah, kita munculkan makna itu. Kayak misalnya Patrice Lumumba ini. Dia adalah BUMD, direktur BUMD, gitu ya. Dalam konteks korupsi, tentunya akan sangat berkaitan dengan subjek hukum tuh. Kalau subjek hukum Anda kaji di situ. BUMD, dia direksi, apakah direksi itu menjadi sama dengan individual? Apakah direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi? Kalau dapat, apa syarat-syaratnya? Kalau nggak dapat, apa syaratnya? Apa bedanya pertanggungjawaban direksi dengan pertanggungjawaban individual? Ya, apa bedanya pertanggungjawaban notorious person dengan pertanggungjawaban rare person? Nah, itu kan berbeda tuh. Itu PIH itu. Ya, Anda buka-buka lagi, bongkar lagi buku-buku PIH. Nah, sehingga Anda dalam membahas itu aja, ya, mengenai legal standing dari Patrice Lumumba sebagai direktur BUMD, Anda sudah bisa memunculkan banyak perdebatan nantinya hanya dari sisi itu. Belum lagi perbuatan-perbuatan lainnya. Nah, kalau dari jawaban-jawabannya jelas jawaban-jawaban Anda ini ya, dengan yang tadi juga, itu sangat terlihat sekali Anda itu dikuasai oleh pemikiran mainstream. Ya, Anda nggak baca buku-buku yang bertentangan dengan mainstream. Ya, Anda nggak mencoba mencari makna lain. Korupsi itu ya sesuai dengan pasal 3, sesuai dengan pasal 2, pokoknya muncul kerugian negara itu korupsi, ya itu mainstream tuh. Ya. Anda harus cari lagi yang lain, apa perbuatannya. Karena perlu saya ingatkan, hukum pidana itu mengacu kepada perbuatan. Apa jenis dari perbuatannya, sehingga memunculkan kerugian negara. Kerugian negara itu apakah itu perbuatan ataukah itu akibat? Anda juga harus tahu. Kalau itu akibat, berarti kan ada perbuatannya. Nah, perbuatannya itu dalam ranah hukum apa? Ranah hukum privat atau ranah hukum publik? Nah, itu ada kaji tuh. Ya. Sehingga nanti Anda bisa memunculkan makna sekunder untuk memberikan saran kepada Pak Patrice Lumumba. Ya, saya mengajarkan filsafat pragmatisnya nih. Walaupun jangan sampai terlalu jomplang moralnya gitu ya. Untuk memberikan saran kepada Pak Patrice Lumumba agar dia happy gitu ya dengan saran Anda, dan ketika perkara ini berproses di pengadilan, dia akan minta Anda sebagai pengacara. Nah, itu tujuannya kenapa suatu legal opini itu tidak terlalu jujur, tapi juga jangan terlalu jujur gitu. Kalau Anda terlalu jujur, Anda nggak dapat case itu. Ya. Nah, sehingga di sini juga memunculkan Anda harus banyak mengasah kemampuan dalam melakukan komunikasi kepada klien, ya. Untuk sementara
komunikasi kepada hal-hal yang lain ditinggalkan dulu. Anda harus latih ya, komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi secara lisan maupun tulisan kepada klien, sehingga ketika dia membaca tulisan saya, dia happy dan punya keinginan berkelanjutan agar kita menjadi kuasa yang dia inginkan, gitu ya. Nih. Nah, syaratnya justru masih disuruh bertanggung jawab, ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Kita lihat yang lain. Diktit kelas C. Oke. Kita ambil yang pertama aja. Oke, ini kalau kita lihat jawabannya, ya, ini sama nih ya, Mas Aldo ini juga apa namanya, kepala suratnya, ya, kepala suratnya juga tidak berdasarkan prinsip delegasi, dan juga ya kalau kita lihat lagi nih slide-nya, ya, prinsip delegasinya berarti kan siapa yang memohon, kemudian tujuannya untuk apa. Nah, artinya di sini seharusnya ada kepala surat yang ditujukan kepada pemohon, ya. Pemohonnya siapa nih? Judin, ya, terdakwanya Judin. Nah, artinya di sini harusnya disebutkan ya, kepada yang terhormatnya itu siapa. Karena si Judin ini ya nantinya yang akan menginginkan solusi dari perkara yang sudah dia terima. Kita lihat di sini dasar hukum pendapat. Tunggu sebentar, saya kok kasusnya kok nggak inget ini ya. Coba saya lihat dulu sebentar. Ini surat dakwaannya yang mana nih? Oh, ini. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Ya. Jadi, nah ini juga prinsip disclaimer-nya nggak ada. Ya. Prinsip disclaimer itu penting untuk, walaupun kan saya sering kali mengatakan, walaupun legal opinion itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, ya. Artinya kalau salah dalam memberikan pendapat kemudian dipidana atau diperdata, enggak, ya. Tidak ada pertanggungjawaban di depan hukum dalam konteks legal opini. Tapi pertanggungjawaban secara ilmiah ada, ya. Walaupun Anda bisa mengatakan, Pak, ini kan dibuat dalam tataran praktek, kok pertanggungjawabannya ilmiah. Nah, ini yang saya ingin luruskan, ya. Kalau Anda tidak menguasai teori, Anda tidak menguasai ilmu, dalam praktek Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi praktek itu dasarnya adalah teori dan ilmu. Anda membuat ini pun karena ada teorinya, kan. Tadi prinsip delegasi, prinsip kejujuran, prinsip ini, ya. Kemudian ada sistematikanya. Sistematika itu kan teori, teori dalam hal penulisan. Ya. Supaya dianggap sebagai satu penulisan yang ilmiah, maka perlu sistematika. Nah, itu kan teorinya. Teorinya seperti itu. Jadi semua itu kaitannya dengan teori, gitu ya. Nah, disclaimer dalam hal akademisi ilmiah adalah bahwa kita itu sebagai seorang ilmuwan ataupun praktisi itu hanya boleh berpendapat terhadap hal-hal yang kita baca. Anda hanya membaca surat dakwaan, sudah, titik. Jadi Anda cukup mengatakan bahwa pendapat saya adalah benar sepanjang tidak ditemukan data-data lain atau fakta-fakta lain setelah pendapat ini
pendapat hukum ini ditandatangani selama 3 bulan ke depan. Ya. Kenapa 3 bulan ke depan? Saya sudah sampaikan beberapa video yang lalu. Kenapa saya katakan 3 bulan ke depan? Itu sebenarnya tergantung dari jenis perkaranya. Kalau perkaranya ini misalnya sangat dinamis gitu ya, perkara korupsi, perkara pencucian uang itu kan sangat dinamis. Artinya sangat dimungkinkan bukti-bukti itu muncul ya, dari hal-hal yang kita tidak bisa prediksi gitu ya. Itu jangan lama-lama. Masa berlakunya legal opinion jangan dibilang 6 bulan atau setahun gitu. Jangan. Karena bisa jadi setelah kita buat hari ini gitu ya, 4 bulan ke depan sudah ketemu data baru. Makanya kita statement 3 bulan. Kita mau statement sebulan bisa nggak? Bisa gitu. Tapi dengan catatan Anda harus bisa berargumentasi. Kenapa sebulan gitu? Misalnya begini, ya. Kenapa saya sebulan? Dari data kronologis yang sudah disampaikan oleh jaksa ataupun yang sudah disampaikan oleh pemohon, ada celah kosong yang memunculkan pertanyaan. Ya, ada celah kosong yang kalau itu tertutupi, itu terpenuhi, maka sebenarnya perkara ini clear. Ya, perkara ini menjadi bukan perkara pidana. Tapi ada beberapa celah kosong yang menjadikan perkara ini menjadi perkara pidana. Nah, itu sebabnya masa berlakunya legal OP ini jangan lama-lama. Cukup 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi misalnya begini, legal OP ini adalah benar berdasarkan data yang Anda sampaikan sepanjang tidak ada data baru dan berlaku selama 1 bulan semenjak legal OP ini saya tandatangani. Udah. Tapi itu dengan argumentasi ada kronologis yang kok kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Dari lompatan cerita ke cerita yang lain itu ada celah kosong dan kemudian tidak ada alat bukti yang menutupi celah kosong itu. Karena begini, klien yang memberikan kronologis, klien yang memberikan cerita itu nggak bisa kita koreksi tuh. Jadi misalnya ada klien memberikan kronologis, Pak ini kronologisnya, tolong dicermati. Terus kita protes, tolong Pak kronologisnya diperbaiki. Ya. Itu bukan skripsi tuh, kalau skripsi iya begitu gitu ya. Tapi kronologis dari klien itu adalah kronologis yang harus kita anggap sudah benar apa adanya karena itu uraiannya klien. Jadi kalau klien bohong itu urusan dia. Ya, kita nggak kena dampaknya gitu. Kalau klien bohong. Tapi harus kita statement di dalam legal opini kita bahwa ada celah-celah kosong yang membutuhkan pembuktian baru. Ya, membutuhkan alat bukti baru. Sehingga nanti ke depan ketika ternyata muncul ada bukti baru, ya kita nggak tahu, muncul dari jaksa, itu kesalahan dari klien, bukan kesalahan kita. Kenapa nggak ngomong? Ada bukti seperti itu, gitu ya. Jadi kita nggak disalahkan nih. Pengacara saya nggak pinter kerjanya gini-gini. Tinggal kita ngomong aja. Itu ada bukti A. Anda nggak ngomong waktu di kronologis. Anda melakukan ini nggak ngomong. Nah, itulah gunanya prinsip disclaimer di dalam suatu legal opini. Yang Anda harus tulis itu. Ya, kalau nggak ditulis, walaupun saya berpandangan bahwa legal opini itu nggak bisa dipidana dan nggak bisa diperdatakan, tapi secara etika akademik memang Anda salah kalau nggak ditulis. Ya. Jadi tetap harus tulis. Nah, oke, ini jadi sudah 3 kelas nih ya, saya komentari walaupun nggak semua. Ya, kalau saya baca udah semua saya baca, tapi walaupun nggak semua saya komentari. Ya, karena waktunya yang nggak cukup. Jadi saya minta supaya dengan data yang sama yang sudah saya berikan agar dibuat ulang legal opininya, ya, dibuat ulang. Nanti saya akan buka lagi GCR-nya supaya Anda submit ulang legal opini yang terbaru, ya, diformat ulang semua, sesuaikan dengan sistematika, sesuaikan dengan prinsip-prinsip LO, ya, baru di store lagi ke saya. Ya, nanti kalau dari formilnya sudah benar semua, baru kita bahas substansi. Ya, saya nggak mau bahas substansi kalau formilnya aja sudah salah. Gitu, ya. Kalau formil salah berarti gugur semua itu, walaupun substansinya benar. Ya,
siapa itu? Kalau kita melakukan suatu legal opini, tapi kemudian substansinya benar, kemudian nggak ada kesimpulannya, ya bukan legal opini namanya juga seperti itu. Ya, jadi formilnya harus benar dulu, sudah benar formil, baru kita ngomongin substansi. Ya, nah ini itu diulang lagi semua, diperbaiki. Hari ini akan saya buat GCR-nya, Anda tolong disubmit ulang. Oke. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.